Sahabat Nasirat TV yang dirahmati Allah, berikut ada kisah Islami yang dapat menambah volume ketakutan kita. Ar-Rajal bin Unfuah, sang ahli ibadah, yang pada akhir kehidupannya memilih ikut aliran sesat, alias alirannya Musailamah Al-Kadzab, dan kelak gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh Al-Bidayah wan Nihayah berkata, Syekh bin Umar meriwayatkan dari Tulaihah, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, dia berkata, suatu hari aku duduk di sisi Rasulullah bersama kelompok orang. Di tengah kami hadir Ar-Rajal bin Anfawah. Nabi bersabda, Inna fikum la rajulan dirsuhu finnar a'dhamu min Uhudin. Sesungguhnya di antara kalian ada seorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Kemudian aku alias Abu Hurairah perhatikan bahwa seluruh yang dulu hadir telah wafat, dan yang tinggal hanya aku dan Ar-Rajal. Aku sangat takut menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Hingga akhirnya Ar-Rajal keluar mengikuti Musailamah dan membenarkan kenabiannya. Sesungguhnya fitnah Ar-Rajal lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh Musailamah. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari gurunya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk lebih jelasnya, simak cerita selanjutnya. Pada siang hari yang terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang kelak gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Semua sahabat yang hadir dalam majlis kemudian diliputi kecemasan dari hari ke hari, hingga syahidlah mereka satu persatu, dan akhirnya tinggal dua orang tersisa, yakni Ar-Rajal bin Unfuah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu terus berjalan, siang berganti malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu ketakutan dan selalu diselimuti kesedihan yang mendalam. Sebab semua sahabat yang hadir pada majlis itu sudah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang tersisa hanya dia dan Ar-Rajal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu khawatir jika sampai dia menjadi orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hingga tibalah masa pemerintah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seperti yang kita ketahui, saat itu muncullah nabi palsu bernama Musailamah, yang kemudian diberi gelar oleh orang-orang muslim sebagai Al-Kadzab alias pendusta. Musailamah Al-Kadzab. Keberadaan nabi palsu ini semakin mengkhawatirkan, sebab pengikutnya kian hari kian bertambah dan semakin menjadi-jadi. Mereka punya Al-Quran baru, mereka membawa Islam baru dengan dipimpin oleh seorang nabi palsu. Sebab itulah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah berniat untuk memerangi mereka habis-habisan. Ar-Rajal bin Unfuah merupakan seorang sahabat yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Bisa jadi sudah hafal Al-Quran, juga dia sudah hidup dan berjuang bersama Rasulullah SAW beserta para sahabat. Dia bahkan beberapa kali diutus untuk mendakwahkan Islam di berbagai daerah. Akhirnya dia sendiri yang meminta agar dikirim oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menemui dan mendakwahi Musailamah Al-Kadzab agar taubat. Khalifah pun memberikan izin dan berangkatlah Ar-Rajal menemui si nabi palsu ini. Alih-alih mendakwai Musailamah, ternyata dia justru menjadi ragu di sana. Dia melihat bahwa jumlah pengikut Musailamah sangat banyak. Dia mendapatkan tawaran yang menggiurkan disertai argumen Musailamah yang cukup masuk akal.
Sehingga Ar-Rajal memutuskan bahwa dia mulai saat itu menjadi pengikut pendukung Musailamah. Dia dikhianati kepercayaan Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia khianati kepercayaan Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka jadilah mulai saat itu Ar-Rajal berpindah sebagai pendukung paling depan Musailamah Al-Kadzab. Hadirnya Ar-Rajal pada pasukan Musailamah semakin memberikan semangat bagi pasukan Nabi palsu itu. Mereka sekarang punya argumen bahwa Ar-Rajal saja sahabat Rasulullah, hafid, dulu berjuang bersama Rasulullah dan sekarang ikut barisan Musailamah Al-Kadzab. Berarti barisan inilah yang benar. Sehingga pengikut Musailamah semakin hari semakin banyak dan rasa percaya diri mereka semakin meninggi. Mereka seakan mendapatkan angin segar dengan bergabungnya seorang tokoh ulama dari kalangan sahabat. Di sisi lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa lega dan ketakutan yang selalu menghantui telah lenyap. Sebab sekarang sudah jelas siapa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gigi gerahamnya di neraka sebesar gunung Uhud. Pasukan muslimin juga semakin bersemangat sebab mereka makin yakin bahwa mereka barisan yang benar berdasarkan hadis yang dibawa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semakin panaslah suasana waktu itu, yakni barisan kebenaran dan barisan kebatilan. Masing-masing memiliki kekuatan yang dahsyat. Namun tentu saja umat Islam memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat yang tidak dimiliki oleh pasukan Musailamah, yakni pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Ketika perang berkecamuk antara pasukan muslimin dan pasukan murtadnya Musailamah, Ar-Rajal berhasil dibunuh oleh Sa'id bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam referensi lain, pembunuhnya adalah Tarikh Tabari. Kesimpulan, Syekh Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait kisah ini mengatakan su'ul khotimah akan mudah terjadi pada orang yang rusak batinnya. Dilihat dari i'tiqad dan rusak lahiriahnya, yaitu pada amalannya. Su'ul khotimah lebih mudah terjadi pada orang yang terus-menerus dalam dosa besar dan lebih menyukai maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya ia terus-menerus dalam keadaan berlumuran dosa semacam tadi sampai maut menjemput sebelum ia bertaubat. Hanya kepada Allah sajalah seorang berharap atau roja husnul khotimah di akhir kehidupan yang baik dan memohon dijauhkan dari su'ul khotimah alias akhir kehidupan yang buruk. Semoga kita semua beserta pendengar termasuk orang-orang yang wafat nanti dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah.